Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuner, saya Ais Kambi, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur. Saat ini berada di rumah jabatan Bupati Takalar di Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Dan saat ini sudah bersama saya Bupati Takalar, Iya, Bapak Insinyur Muhammad Firdaus, Magister Manajemen, iya, yang lebih akrab, lebih sopan, dan lebih biasa disapa Daimanye. Tribuners dimanapun Anda berada, perlu saya jelaskan sedikit bahwa kami di Sulawesi Selatan, khususnya di Bugis Makassar, itu ada 3 nama panggilan ya. iya, Karena ada nama ketika kita baru lahir sampai menjelang akil balik, dan ketika kita sudah dewasa, dan bahkan kita punya nama khusus ketika kita sudah almarhum. iya, Ya. Dan saat ini seperti yang sering kita dengar, Bapak Bupati Takalar lebih sering disapa Daimanye. Ini adalah panggilan kehormatan atau panggilan untuk orang-orang yang kita hormati di Bugis Makassar, khususnya di Makassar. Sama seperti Sultan Hasanuddin itu namanya Imal Lombasi, Terima tapi kasih. setelah dewasa dipanggil Daimat Tawang dan lebih lebih sering disebut Daimat Tawang. Daimanye, dan selanjutnya terus saya akan menyapa beliau dengan Daimanye. Iya, Ya. Daimanye pada tanggal 20 Agustus 2025 lalu, Daimanye sudah memasuki 6 bulan pertama sebagai Bupati Kabupaten Takalar. Nah, untuk kesempatan kita, podcast kita yang pertama ini, kita akan berbincang dengan tema urusan Takalar kelar di tangan Daimanye. Ya. terima kasih. Takalar kelar di tangan Daimanye. Iya, Eee dan banyak sekarang kita sudah memasuki pekan ke-26 di semester pertama, 6 bulan pertama, dan sekarang kita sudah masuk ke 6 bulan kedua sebagai Bupati Takalar. Apa yang sudah kita lakukan di iya, Takalar ini dalam 6 bulan terakhir, Pak iya. Bupati? Baik, terima kasih Tribun Timur ya hari ini bersama dengan saya. Eee, saya kembali dulu kepada apa yang menjadi visi Takalar. Siap, Ya, visi Takalar itu adalah Takalar maju, berdaya saing siap, melalui ekonomi digital. siap. Selama 5 tahun ke depan. Yes. Sehingga kita untuk mencapai 5 tahun kita slice per tahun. 2025 apa, 2026 apa, 2027 sampai ke 5 tahun terakhir kita 2029. slice. Sehingga ini arah ini harus dikelola dengan baik. Nah, di tahun pertama khususnya 6 bulan pertama ini karena saya dilantik sama Pak Presiden itu tanggal 20 Oh, Februari. 20 Februari. Kemudian selama 14 hari kami retreat di Akademi Militer di Siap, Magelang sehingga efektif kami masuk di Takalar itu tanggal 1 Maret. 1 Maret. Sehingga benar tadi disampaikan bahwa ini sudah 6 bulan. Apa yang dilakukan dalam 6 bulan ini? Ya. Ya, Jadi sesuai dengan visi kami kita punya, pola ya, ya. dan itu juga kita tuangkan di dalam RPJMD Takalar yang tentunya disahkan oleh, DPRD DPRD. Kabupaten Ya, Takalar, ya. Nah, beberapa hal yang mungkin saya sampaikan bahwa terkait 6 bulan ini, bagaimana kami di dalam internal di pemerintahan ini mengelola tata pemerintahan ini ya, dengan lebih baik. ya. Mulai dari membangun disiplin karyawan, ya, kemudian meningkatkan pelayanan, ya. Kemudian bagaimana kantor-kantor ini mulai fokus kepada apa yang menjadi kinerja dia, sasar dia, itu di internal. Tapi di eksternal, di nelayan, di pertanian, ya, kemudian di sekolah, di desa dan sebagainya, kami melakukan hal-hal yang memang sifatnya menyentuh kepada persoalan dasar. Di kesehatan kami bagaimana, mengelola puskesmas, ya, Mhm, termasuk digitalisasi di puskesmas, di rumah sakit, mhm. ya. Di desa juga digitalisasi desa. Kami sudah melakukan, seluruh desa sudah melakukan bagaimana mereka kita arahkan untuk, memiliki sebuah website Mmm, dan mengisi data-data mereka lewat mhm, online. mhm, Kita punya hampir kurang lebih, 300 sekolah SD dan SMP. SD ada 48, kemudian maaf, SD ada 240-an lebih, mhm. kemudian SMP ada 48, itu 60 sekolah itu, SD dan SMP kurang lebih 300 itu sudah menggunakan digitalisasi, Digitalisasi. ya. Kemudian Ya. pertanian, bahkan di Pulau Tanah Keke Mhm, di awal-awal mhm, saja kita sudah mendigitalisasi Pulau Tanah Keke dengan 6 desa, mhm. 3 desa sudah Mhm. bisa berhubungan langsung dengan internet. Iya.
Mereka sudah punya Poindes, pojok internet desa, bisa mencetak KTP secara online yang ada di sana. siap, Dan itu terus kita kembangkan. siap. Jadi all aspek ya, di samping pembangunan ada infrastruktur jalan ya. Mhm, Kemudian infrastruktur jalan ini memang selektif dan ada skala prioritasnya siap. karena memang anggaran yang saat ini Mhm, yang sangat mhm. Iya, terbatas. iya, Tapi pemerintah daerah punya atensi terhadap hal itu semua. iya, iya, Lampu jalan, kemudian dan segala iya, macam. siap, Nah ini 6 bulan pertama siap, yang kami iya, lakukan. Jadi literasi digital, kemudian mengembangkan koperasi desa dan mhm, sekarang ini lagi berjalan Kampung Nelayan Merah Putih. siap, Koperasi Desa Merah Putih adalah satu koperasi yang mendapat apresiasi dari pemerintah pusat dan bahkan Takalar itu yang pertama iya, ya, diberikan oleh Pak merampungkan Menteri pembentukan itu. pembentukan ya, Iya, dan sekarang tetap berjalan seperti biasa. Kita replikasi ke kecamatan lain dan desa lain sehingga ini berkembang siap, terus-menerus. Nah itu iya. kira-kira. Tribuners, ini bukan wacana dari Demanye. Sekali lagi, Demanye tidak pernah mengatakan seperti ini, tapi saya akan katakan sendiri dan ini hasil pengamatan saya, bahwa sebelum Demanye hadir di Takalar ini sering disebut Takalar itu tak kelar-kelar ya namanya. Jadi ini bukan Iya, dari Demanye ini. Menurut Demanye, apa yang belum kelar sebenarnya sebelum Demanye datang ke sini? iya. Jadi, eee, kita harus lihat setback-nya Iya, seperti ke apa dan ke belakang. depan seperti Iya, apa. iya, Jadi, eee, banyak hal-hal yang mungkin harus, kami lakukan dan kita improve iya, untuk iya, mencapai visi misi tadi. siap. Contoh misalnya, bagaimana kita membangun infrastruktur, Iya, berarti itu salah satu yang tak kelar itu ya itu infrastrukturnya. harus kita tingkatkan. Iya, Karena diakui atau tidak bahwa beberapa ruas jalan di Takalar ini kondisinya memang perlu mendapatkan perhatian. iya, Yang kedua, bagaimana pengelolaan aset di iya, Takalar ini penting. siap. Kita punya tanah, kita punya ruko ya, dan beberapa hal lain ini bagaimana pengelolaannya, termasuk perusahaan-perusahaan daerah Iya, mmm, yang kita punya ini bagaimana positioning-nya, bagaimana memberikan dampak kepada masyarakat, kepada mhm, pemerintah daerah ya. Ya bagaimana tata kelola pemerintahan mhm, sekarang ini, mhm, mhm. mereka biar lebih produktif Iya, ya, lebih memberikan hasil dan lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat kita. iya, Dan hal lain saya kira yang perlu kita lihat ya seperti apa sehingga ini kita harus perbaiki, kita improve iya, sehingga ke depan Takalar ini ada perubahan. Tentunya siap, itu menjadi harapan kami selaku Bupati Takalar. Ini yang kami giring ya siap. maksud. Jadi di antara yang jadi fokus kita ke depan itu dalam rangka supaya Takalar benar-benar kelar ini, Iya, selain infrastruktur ada tadi aset, iya, perusahaan daerah, dan apa iya, dan sebagainya. Dan itu iya, akan menjadi betul. fokus kita ke depan lagi. Pertanyaan saya berikutnya, mohon jelaskan ke Tribuners, namanya, apa yang akan segera kita lakukan di semester kedua tahun pertama ini? Iya. Jadi, semester kedua ini berarti mulai dari September sekarang ini Iya, ya? September ini. Ya, atau mungkin tepatnya Agustus. Kalau saya akan Iya, efektif masuk 1 Maret, berarti 1 September ini, semester kedua sampai, 1 Maret ke tahun depan. iya, Nah, yang jelas bahwa literasi digital itu pasti, iya, ini nggak boleh berhenti. siap. Jadi kalau tadi 20 sekolah Iya, ya, itu nanti tahun depan ya semester, akhir iya, tahun depan, iya. maaf semester pertama tahun depan ini seluruh sekolah sudah tuntas. Mmm, Jadi kita mau sekolah yang mana saja mereka sudah belajar pakai digital, mmm, pakai tugas-tugas, kehadiran siswa, kehadiran guru itu sudah digital. termasuk, nilai mereka seperti apa ya. Misalnya siapa yang paling bagus matematikanya di Takalar ini, Iya, SD mana rata-ratanya berapa. mmm, Kemudian sekolah-sekolah itu juga saya clustering, ada klaster A, B, mhm, C, mhm, D. mhm. Itu Jadi clustering itu mereka di klaster berdasarkan A itu posis berdasarkan jumlah siswa, siap, lokasi, sehingga mereka yang di klaster D mhm. tidak boleh jadi kepala sekolah ke klaster A Ah, langsung, harus bertahap. iya, Karena iya, kita ingin bahwa mereka yang memang bagus itu di-create, kita create dan orang-orang yang bagus juga ada di situ. iya, Sehingga menghasilkan iya, sekolah-sekolah yang iya. bagus di Karena ada Takalar ini. orang bagus di tempat yang kurang bagus, akhirnya kurang bagus. Iya. Jadi memang yang bagus Iya, ditempatkan yang iya, betul. betul Kepala ya. sekolah, Iya, guru, iya, termasuk infrastruktur fasilitasnya kita arahkan ke siap, sana. iya, Itu contoh di iya, sekolah. Di pertanian juga begitu. iya, Bagaimana yang
1 kali panen, Mhm. 2 kali panen, 3 kali panen. Tujuan kita adalah menggiring ini yang 1 kali panen menjadi 3 kali panen, Iya. sehingga swasembada pangan di Takalar ini benar-benar bisa berhasil dengan baik. Kami inventarisir daerah mana yang baru sekali panen, kebutuhan saluran irigasinya itu seperti apa, Mhm mhm ya mhm. kebutuhan bibitnya seperti apa, alsintanya seperti Iya apa, sehingga mendorong bahwa Takalar ini akan berhasil dalam swasembada pangan, iya. ya, dan memberikan dukungan kepada swasembada pangan nasional. Itu beberapa contoh yang kita lanjutkan, Iya. ya. Titik layanan, ya mulai dari PBB, Mhm. kemudian layanan terkait dengan pembayaran, Iya. ya dan sebagainya itu kita digitalisasi semua sehingga ada kemudahan bagi masyarakat kita. Ya, kemudahan informasi, kemudahan membayar, kemudahan akses dan segala macam. Ini kita buka Iya. sehingga Takalar ini semakin bergerak. Tentunya juga termasuk pembangunan infrastruktur yang saya sampaikan tadi. Mhm. Ada jalan, jembatan, lampu, dan segala macamnya. Iya. Fasilitas-fasilitas olahraga, Mhm. ya ini juga akan kami Iya. lakukan. Temanya untuk menuju digitalisasi yang maksimal tentunya harus diawali dengan perubahan pola pikir. Iya, Ya, artinya bagaimana hijrah dari konvensional ke iya, digital. iya, Apa yang Demanya lakukan untuk memastikan bahwa semua aparatur, pembantu-pembantu kita yang akan membantu tim-tim, oke. anggota tim Demanya memang benar-benar sudah hijrah dari Iya, konvensional ke iya, digital bagaimana? iya, Karena saya kira ini yang harus dibereskan iya, dulu, tim kita ini yang iya. harus dulu. Jadi persoalan literasi digital ini penting. Iya Karena kita tahu sekarang ini dunia ya maju karena teknologi, iya karena digitalisasi. Saya sering sampaikan ke teman-teman semuanya, tidak ada daerah yang maju ya kalau tidak menggunakan digital. Walaupun itu ada jalan, ada listrik, tapi kalau nggak ada digital itu kan sulit. Berarti ada sebuah transformasi, ada sebuah perubahan yang ada di kita, baik secara internal maupun kepada masyarakat. Nah, sehingga ini perlu kami sampaikan. Ya. iya Kita harus berubah di internal. iya. Ya, saya ngasih contoh di dalam, di pemerintahan, ya, bagaimana mereka kalau presentasi udah pakai laptop lah, Iya. ya. Ah, Ya, hal kecil aja iya dulu. iya iya iya. Sehingga terbiasa yang Dari tadinya pakai ah, pulpen iya itu, iya iya. sekarang udah pakai laptop presentasi. Ya, itu sebuah bentuk literasi. Kemudian saya turunkan ke bawah seluruh data di-entry ke aplikasi. Iya. Tidak boleh lagi pakai Mmm, kertas-kertas. Kita punya ada mhm. sistem SPB itu, Iya sistem pemerintahan berbasis elektronik itu harus jalan. Kemudian beberapa aplikasi-aplikasi pendukung itu harus dipakai, iya. tidak boleh tidak. Jadi Mhm. mau tidak mau Ah, kadang-kadang harus dipaksa iya ini. iya iya iya. Untuk merubah bertransform itu harus Ah, dipaksa. iya iya. Tidak boleh tidak. Kalau kita biarkan begitu saja tidak jalan. Mhm. Jadi Jadi harus dipaksa dan itu harus kontrolnya harus ketat. mhm. Dan saya melihat mereka itu sejauh mana penggunaan teknologi itu kan kita berubah ini, Iya kita berubah harus ada iya dipaksa dan dipaksa dari atas. iya iya Perubahan itu dari atas iya dipaksa, iya karena ini menyangkut culture, iya. cara kerja, cara Mhm. berbudaya, mengelola sesuatu. Jadi saya dari atas maksa mereka, presentasi dulu pakai ini, kira-kira begitu. Iya Data-data ada masukkan, karena semua kan gampang dengan iya. digital ya. Contoh misalnya, bagaimana meningkatkan pendapatan Mmm, dengan menggunakan digitalisasi, insya Allah pendapatan itu akan naik. mhm Contoh misalnya, di PTSP ada berapa jumlah perusahaan yang sudah terdaftar? mhm Ada sekian misalnya 100, yang bayar pajak di Bapenda berapa? mhm. Kemudian kita kawinkan data, loh ini kenapa nggak bayar pajak dan Iya sebagainya. Kan bisa kita kelola itu dengan baik. Ya. Dan beberapa hal yang lagi dengan digitalisasi. Sehingga dia, jadi memang ini is a must, keharusan dan kewajiban dan itu harus dipaksa. Mau tidak mau harus iya dipaksa. Nah kalau tidak akan sulit ya. Di iya dunia yang serba digital iya sekarang ini kita masih bermain yang manual kan. iya iya Agak aneh, iya jadi jangan orang jadi orang aneh sendiri gitu. iya iya. Tapi, namanya yang Demanya mengatakan tadi dipaksa, itu bukan berarti memaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan atau berat Iya. dilakukan, tapi memang sebenarnya anu anu kalau bahasa kita itu, anu bisa sekali mereka Iya lakukan. bisa, cuma ini kan yang Jadi betul, sebenarnya juga mungkin bukan dengan dipaksa, tapi memang sudah harusnya begitu, ya dipaksa tanda petik, tanda petik itu ya. quote ya. Iya, Ya, artinya kalaupun misalnya ada kesan bahwa Pak Bupati Demanya itu agak keras dalam tegas. memerintahkan itu, tegas memerintahkan itu, dalam bahasa akan dipaksakan, karena mereka yang akan dilakukan itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan, Betul, bisa sekali betul dilakukan, betul. maksudnya hanya pembiasaannya. Iya betul, Iya, ya karena saya sepakat itu. iya, Iya.
Apa yang kendala-kendala yang Pak Bupati temukan dalam rangka memastikan bahwa harapan kita itu sudah bisa dijalankan oleh tim kita? Ya, kendala pertama tentunya dari sumber daya manusia sendiri ya. Iya, Contoh misalnya, saya ingin bahwa 86 desa di iya, Takalar iya, plus 24 kelurahan itu terjadi digitalisasi di iya, sana. Ya, mhm, saya cita fokus digital ya. iya, Ketika sudah disiapkan seluruh aplikasi dan field-field yang harus diisi, mhm, ini kan pertanyaannya siapa yang ngisi? iya, Toolsnya sudah ada, iya, aplikasi sudah mhm, ada, mhm, ya pemerintah daerah udah nyiapkan. mhm, mhm, Tapi ngisinya ini kan mhm, dan mereka sudah di-training. mhm, Nah, dan masih ada tapi yang masih masih ada yang kebingungan mengisi. masih iya betul, kebingungan mengisi dan masih ya masih ogah-ogahan lah Iya, kira-kira. Belum melihat sebuah urgensi ya yang yang sangat seperti itu penting. yang harus dipaksa-paksa Ah, ini begitu yang ya? seperti ini harus dipaksa, Nah betul, ditargetin. Ini harus selesai 1 bulan. nah, Itu tetap paksa dalam tanda petik. iya, iya, Ini harus selesai iya, 2 iya, bulan. Dan desa yang paling bagus yang mana? Kan nah mereka ada berpacu, reward-nya, dipaksa tapi dipacu kemudian ada reward-nya. iya, Jadi ada, oh ini karena akan kita sampaikan bahwa kalau ini sudah masuk dalam aplikasi, sudah digital semua, sangat gampang mengeksplor desa. Mau jadi desa wisata, desa pertanian, desa mhm, peternakan, dan segala macam, desa mhm, nelayan itu sangat gampang. Oh mhm, potensinya apa? Berapa perusahaan atau pengelola UMKM rumput laut yang ditangkal dari website atau dari aplikasi tahu kita. mhm, iya, Ada yang mencari, "Oh, Pak saya mau butuh rumput, oh di sini daerah sini, desa ini banyak sekali." mmm, Jadi sangat gampang iya, kita memainkan, peran-peran untuk mendorong, pertumbuhan ekonomi itu sendiri. iya, Nah, oke. Tribunnya salah satu juga kata kunci yang begitu masif dan kita sering dengar di Takara semenjak eranya Demanya dalam undang terakhir itu yaitu ekonomi digital ya. iya Nah, iya ekonomi iya iya. digital. Ini ekonomi digital ini adalah keyword yang mendrive begitu banyak kebutuhan-kebutuhan yang sudah harusnya terpenuhi. Iya iya Ya. iya. Apa yang Demanya harapkan dengan ekonomi digital kita di sini? Tentunya dengan ekonomi digital ada 3 hal ya. Iya, Yang pertama masyarakat mendapatkan kemudahan layanan. iya, Ya, kita tahu kalau mereka ngurus ini, izin misalnya, mhm, kalau ada digitalnya kan pasti cepatlah. iya, Ya, iya, ngurus KTP iya, pasti cepat, cepatlah. Kalau iya, bisa dari rumah saja ngentri toh, sudah, selesai iya, urusan. Tidak harus tidak datang perlu ke antri, iya. iya, mereka yang nelayan Mmm, kalau mau urus izin berlayar, mhm, ya tidak nggak usah, perlu ke cukup dari kota, rumah. Ini kan jadi PR bagi kami. sangat Jadi Mas, layanan yang iya, dimudahkan untuk masyarakat. iya, Ketika layanan dimudahkan, maka investasi akan masuk, Mas, kemudahan usaha dan lain mhm, sebagainya. mhm, Yang kedua, bahwa manfaat yang didapatkan adalah peningkatan mhm, pendapatan asli daerah. iya, Itu secara otomatis itu akan naik, ya. Bagaimana saya tahu bahwa, oh ini orang nunggak pembayaran pajaknya, nah, ya kita tagih dong, oh ini orang ngontrak ruko belum bayar. mmm, Kalau manual kan lama itu, lama tapi lagi, kalau by system iya, dia langsung tinggal perlihatkan, cek, tulis oh kata kunci, enter, antar muncul keluar. Nah, keluar, jadi mendapatkan peningkatan asli iya, daerah. Yang ketiga, kemudahan di birokrasi. mhm, Saya sangat gampang untuk melihat, mana masyarakat kita yang ada BPJS kesehatannya, mana mhm, terhubung dengan masyarakat ekstrim. mhm, Itu kan semua by data semua itu. iya, iya, Sehingga pemerintah daerah juga memberikan layanan kepada masyarakat ini juga sangat maksimal, powerful. mhm, Karena, semua ada datanya. mhm, Dan mungkin yang perlu sekarang ini, saya melihat bahwa kekuatan di internal terkait dengan pengolahan data IT-nisasi, digitalisasi harus ada. Ya, kita mhm, lihat bahwa perbankan sekarang itu kan kuat sekali iya, digitalnya. mhm, Rumah sakit sudah kuat SIM RS, SIM rumah sakitnya. mhm, Perusahaan-perusahaan bahkan ada divisi IT-nya. Nah, saya melihat bahwa sudah waktunya pemerintah kabupaten ini mempunyai divisi atau bagian itu yang sangat kuat. Karena begitu banyak database yang harus dikelola, kemudian mhm, kita cek satu persatu dan itu bisa menghasilkan layanan, menghasilkan mhm, pendapatan iya, dan itu kemajuan daerah. Nah iya, ini saya lihat di situ pentingnya bagaimana kita mengelola ekonomi digital baik di internal maupun di eksternal sehingga terjadi kolaborasi dalam hal integrasi data, kemudian kita bisa maksimalkan untuk yang 3 hal tadi. mhm, iya, Itu. iya, itu makanya tadi saya katakan Tribuners bahwa ekonomi digital itu sebenarnya adalah puncak ketika banyak kebutuhan sudah dijamin terpenuhi, Iya, misalnya listrik, iya, misalnya, jaringan iya, internet iya, ya, iya. dan sering Pak Bupati atau Demanya katakan bahwa ekonomi digital ini akan terganggu begitu mati lampu,
Iya, atau pemadaman iya, listrik akan terganggu. iya, Nah, sejauh iya. mana Pak Bupati Ya, bisa? jadi kan begini, untuk memajukan daerah secara makro itu kan Iya, ada 3 hal. iya, Yang pertama infrastruktur. siap. Infrastruktur itu apa? Ya infrastruktur adalah, jalan, Iya, jembatan, kan tidak mungkin terkoneksi kalau tidak ada tidak, infrastruktur, iya, tidak mungkin ekonomi jalan kalau tidak jalan jembatan, siap, itu betul. satu, itu Iya, harus kita bangun iya, pasti. iya, iya. Yang kedua adalah energi power, listrik. Listrik. Nggak bisa kita ngapa-ngapain kalau nggak Nah, ada listrik, iya, ya. iya, Itu harus ada, sehingga target kami pemerintah kabupaten ini adalah seluruh masyarakat, 320.000 masyarakat itu teraliri listrik. Tentunya kami dengan, PLN. PLN selaku penyedia, Iya, iya. operator hal ini, menyiapkan listrik khususnya di pulau-pulau. Kalau yang di daratan Iya, ini alhamdulillah, ya. sudah. Terus yang ketiga infrastruktur IT IT-nya, dalam bentuk konektivitas, connecting internet. ya Black spot-nya nggak ada lagi. ke daerah-daerah, ya. Mmm, Jadi, ya kayak kemarin, minggu lalu atau bulan lalu di Tanah Keke, iya. itu dia menggunakan satelit, kita Mmm, akses satelit. Karena mhm, kan belum ada, dari operator, iya, ya. Nah, kemudian di daerah-daerah ini, insya Allah nanti hari Kamis besok, saya dengan Telkomsel itu meresmikan BTS. Kami disupport ada, 2 BTS baru, sehingga daerah Pamukul yang akan diresmikan hari Kamis nanti itu untuk mhm, konektivitas itu iya, sudah, gampang. Jadi orang bermain di Bendungan Pamukul sebagai sebuah desa wisata, saya akan perkenalkan, iya, udah ada internetnya, bisa mereka jet ski di sana, nanti kami mmm, bawa jet ski, kemudian mereka menikmati pisang goreng, air terjun mhm, Timurung, kemudian pabrik apa, bukan pabrik, apa, pembuatan gula aren di sana. Jadi kita bisa explore potensi kita dengan digital, digitalisasi. Jadi ekonomi syaratnya digital, harus ada konektivitas, harus ada connectivity, siap, jaringan lah. Dan itu kami upayakan bekerja sama dengan tentunya kami minta bantuan kepada para operator untuk iya, datang ke situ. iya, Itu. iya. Dan Tribuners kalau Demanya bicara tentang digitalisasi, ini bukan hal baru bagi beliau Ya, karena sebelum jadi bupati atau sebelum 6 bulan terakhir ini, beliau ini puluhan tahun iya, bergelut di Telkom betul. ya Pak ya, Ya, Telkom sebagai, apa, petinggi ya di Telkomsel. Bisa mungkin Demanya jelaskan ke Tribuners kita latar belakang kita dulu sebelum itu ya, pengalaman kita di sana yang bisa menjadi inspirasi iya, dalam iya. membangun Takalar sekarang ini. Iya, baik. Jadi sebelum saya terjun ke politik, Iya, ya, sebelum jadi bupati, iya, saya resign dari, mhm, Telkom Group, ya. iya. Jadi saya 32 tahun Wah, mengabdi di Telkom, ya 32 malang melintang lah iya, di iya. dunia Mhm, telekomunikasi. Pernah di mhm. Sumatera, Wah, pernah di mhm, Jakarta, di Jawa Timur, mhm, pernah kepala divisi regional Indonesia Timur ya di Makassar. mhm, Jadi interaksi saya dengan pemerintah daerah, kemudian membangun fasilitas dan infrastruktur telekomunikasi, sering kami lakukan dan iya. sering kami hadapi. Sehingga berbicara Digital digitalisasi, ya sudah mengimplementasikan, sudah waktunya. kemudian titik-titik mana yang penting Mhm, itu, sedikit pahamlah iya, terkait dengan hal itu. mhm, Sehingga mudah-mudahan, visi kami ada ekonomi digitalnya, mhm, ya, itu, kami akan wujudkan, iya, ya. Sehingga diharapkan bahwa 5 tahun ke depan Takalar akan ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat kita atau siapa saja yang iya, berhubungan dengan Takalar, iya, itu, ya. oke. Kenapa pertanyaan ini saya perlu tanyakan Tribuners, karena bisa jadi kalau Anda menyaksikan perbincangan kami ini di luar Sulsel dan belum mengenal lebih jauh tentang Demanya akan bingung, kok ada bupati bicara seperti ini di daerah di Sulawesi Selatan di luar Makassar lagi. Nah, itu tadi beliau memang sudah sangat paham tentang pentingnya digitalisasi karena latar belakang beliau yang 32 tahun bergelut dengan boleh dikatakan dengan digital itu Betul. memang. Nah, salah satu juga unggulan atau program unggulan, Damanya di Takaler ini yaitu unggul pajak, ya, PAD, unggul PAD. iya. Nah, unggul PAD bukan unggul pajak, unggul PAD. Nah, bagaimana Damanya memastikan bahwa PAD kita di Takaler bisa naik, bisa unggul tanpa harus menaikkan pajak? Iya, Ini iya. jadi isu belakang ini nih. Jadi, ada 7 program unggulan prioritas. Iya, Setelah ada visi, ada iya, misi, iya, kemudian kami 7, unggulan atau 7 prioritas daripada salah satunya yang nomor 2 itu adalah unggul unggul PAD, pendapatan asli daerah. asli daerah, Ukurannya apa unggul itu? Ukurannya adalah terjadi growth, peningkatan dari peningkatan. tahun lalu atau Hmm, 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun ke depan ini, iya, itu tertinggi. mhm, Ya, tertinggi di mana kami punya obsesi terbaiklah di daerah ini, di Selatan di ini. Sulawesi Ya, itu Selatan. keinginan kan. Iya, Nah, bagaimana mengelola mhm. PAD ini? Nah, Nah, pertama kan ada aturan ya, kita lihat seperti apa rules regulasi Perda tentang nah, PAD. iya, PAD ada 2 kan, satu pajak, yang iya, kedua retribusi. iya, Ya.
pajak ini apa aja item-item pajaknya, Ya. tanpa harus menaikkan pajaknya. Kita lihat dulu, oh kita ada pajak bangunan, pajak Mhm, bumi, mhm, pajak apa mhm, dan sebagainya, iklan dan mhm, segala macam ya. ya, Nah kita lihat contoh misalnya, pajak bumi bangunan, ya. oh kok banyak pajak bumi, tapi bangunannya belum Ah, tertagih. ah, Harusnya kan pajak bumi bangunan, padahal tanah dan bangunan, bangunan, baru yang tertagih tanahnya, tanahnya saja, ah, bangunannya. Dengan tidak menaikkan, pajak tanahnya, pajaknya, ya hanya tidak menaikkan, hanya kita menginventarisir dulu. mhm, mhm, Kemudian bagaimana kami bekerja sama dengan BPN misalnya untuk menginventarisir rumah-rumah dan, berapa, objek-objek di situ, itu iya, contoh. iya, Yang kedua bagaimana dengan reklame, iklan, segala itu mhm, kan pajak. mhm, Kemudian yang mhm, terkait dengan retribusi, mhm, siapa aja pengampun retribusi? iya, Dinas di mana saja, ada perhubungan mhm, terkait dengan parkir, iya, ada pariwisata iya, terkait dengan tempat wisata, mhm, kemudian, ada perdagangan mhm, terkait dengan pasar, ada 9 atau 10 kalau nggak salah pengampu itu, kita inventarisir satu-satu, kemudian buka datanya, pasar ini ada berapa di Takalar? mmm, Pasar di Takalar 7, berapa yang sudah bayar pajak, retribusi? distribusi, Oh, kok pasar ini kok belum ada iya, retribusinya? Masa 3 bulan nggak bayar tidak retribusi? bayar, Padahal pasarnya ada. ada, Nah, itu iya, kan kita heeh, melakukan inventarisasi di situ. bisa jadi juga, Heeh. sudah bayar tapi ndak masuk, Itu. Nah, sehingga nanti mmm, bagaimana mendigitalisasi ini mmm, bisa lebih baik. mhm, Contoh misalnya parkir, berapa iya, titik parkir di iya, Takalar ini, iya, berapa pendapatannya, kan kita iya, bisa lihat. Terus bagaimana model pemungutan parkirnya, apakah karcis sobek iya, atau kartunya disobek? mmm, iya, iya, Kalau heeh, kantong sobek bahaya, kalau karcis sobek ya heeh, caranya. heeh. Tapi kalau diganti dengan digital, yang sobek-sobek tadi tidak ada yang Oh, sobek. oh, ada yang Ya, karcis sobek, ada ya yang bisa kantong jadi sobek. karena namanya manual. Kalau manual semua bisa terjadi, Iya, Bapak. nah itu jadi dengan Mmm, digitalisasi itu ada dampaknya kalau terhadap layanan. digitalisasi tidak akan mungkin lagi ada kantong sobek. Ya, Ya ya. itu, hal-hal yang kita lakukan, ya. Termasuk mungkin dengan kebijakan, eee, weekly meeting yang Iya, Pak iya, Daimannya iya, terapkan, bisa iya. dijelaskan itu weekly Jadi meeting itu saya seperti apa? mencoba, Iya, ya, iya, bukan mencoba, melakukan, iya, ya. Bagaimana menggiring, para OPD-OPD ini dan seluruh staf yang ada di bawahnya iya, ini ke iya. dalam satu, eee, pem Ekosistem. ya ekosistem pemikiran yang sama. Ah, Karena kami punya mimpi besar adalah visi tadi, iya, ya big picture-nya adalah iya, Takalar maju, berdaya iya. saing melalui ekonomi Dan ini digital. akan merubah banyak Ya, hal, termasuk ini pola pikir, pola betul, kerja itu. betul. Mhm. Dan saya harus didukung oleh seluruh tim saya. Nah, betul. Kan nggak mungkin saya kerja sendiri, Iya, ada tim saya, mhm, mulai dari sekda, ada, dan OPD di bawahnya, serta seluruh kepala-kepala, ada kepala iya, pasar, kepala puskesmas, dan kepala-kepala yang lain, mmm, ya banyak sekali. mmm, Nah, sama nggak pemikiran mhm. saya dengan Dengan mereka mereka-mereka itu. iya, Sehingga mmm, untuk melakukan itu saya mulai dulu dengan tingkat kepala dinas, OPD, Kadis, weekly meeting lah weekly istilahnya. meeting, Kan saya juga biasa di korporasi ya, iya, melakukan iya, evaluasi betul, bisnis setiap minggu. mhm, Ya mungkin sesuatu yang tidak biasa dilakukan, mhm. jadi banyak juga yang Apalagi kaget-kaget. rata-rata malam, Pak, berarti. Apalagi malam, karena kenapa malam? Karena kalau siang susah sekali ajak Nggak ngumpul. mengganggu pelayanan juga kalau Iya, si susah ngumpul, oh diajak rapat di provinsi, diajak rapat oh, Zoom, wah iya, iya, nggak pernah lengkap dong. Ya sudah kita sepakat saja, mhm, bagaimana kalau kita malam? Oh setuju Pak, lebih iya, bagus malam, lebih santai, iya, lebih fokus, mhm, dan semua bisa hadir. mhm, Nah, sehingga kenapa milih malam? Bukan karena keinginan saya, karena situasi, oh, iya, sehingga memilih malam. Waktu itu pernah siang, cuma waduh nggak pernah mhm, lengkap, padahal saya ingin menyampaikan direction-direction saya selaku bupati kepada mereka. Nah dalam weekly meeting itulah mereka presentasi, ada pembelajaran juga di situ, iya, bagaimana menyampaikan ide, persoalan dan dia saat apa, presentasinya itu sudah harus pakai harus laptop? pakai laptop dan Ah, tidak boleh diwakili, nah, tidak boleh bawa staf, berarti harusnya sendiri. sudah latihan ini Iya, sehingga digitalisasi juga di mereka situ? pembelajarannya adalah ketika mau Mmm, besok meeting itu banyak yang sudah mulai belajar memang. belajar dan nervous juga karena tidak biasa. Ini menurut saya Mmm, ini adalah sebuah transformasi, iya, betul ya sekali. menghadapi Jadi karena di luaran bukan sekedar ide dan perintah dan pemaksaan tadi, tapi ada proses pembelajaran yang kita pembelajar, siapkan, ada iya. ruang disiapkan Kan di tidak situ. mungkin saya menggiring visi ini kalau tidak didukung oleh sumber daya. Iya, Saya harus punya tanggung jawab untuk me-upgrade juga pengetahuan mereka, iya, cara mereka berpikir, cara pandang mereka, kemudian mereka koordinasi kesulitan antara mhm, satu unit dengan unit yang lain, jangan ada silo, itu mhm, kan tanggung jawab dari seorang pimpinan. iya, Dengan cara seperti itu, sehingga iya, diharapkan bahwa kalau mereka kompak, mereka produktif dan sampai ke bawah, maka
pencapaian visi itu akan lebih gampang. Iya. Itu sebenarnya Ya. sasarannya. Dan weekly meeting itu seperti yang informasi yang sering kami dapatkan bahkan kadang berlangsung sampai dini hari, Pak. Kadang Betul. sampai jam Iya, 2 ya, dan besoknya harus kerja lagi. ya, Dan besoknya iya. Pak Bupati sudah hadir lebih awal di kantor untuk Ya, melihat siapa yang datang terlambat. ini belajar lah Iya. ya. Tapi, saya terus melakukan evaluasi, improvement, Mhm, ya. Kami sudah melakukan 13 kali. mmm, Kemudian ke-14-nya saya rubah. iya, Ada stream-stream yang saya lakukan. iya, Contohnya misalnya, kita ada 7 stream. iya, Stream yang terkait dengan, basic, mhm, layanan basic. mhm, Itu dinas apa aja iya, yang ada di situ. Ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, mhm, ada, KB. Kemudian stream yang ada desa, mhm, pemerintah desa. Kemudian stream terkait dengan sumber daya alam, ada iya, pertanian, ada perikanan. Itu kami lakukan per minggu. iya, Ya, minggu ini siapa, sehingga lebih tajam, lebih detail. Kalau yang minggu 1 sampai 13 itu kan kelebaran, semua orang dapat. Lebar maksudnya secara organisasi iya, lebar. iya, Tapi saya akan turunkan ke lebih kedalaman, lebih fokus lagi, lebih lebih fokus ke dalam dalaman. lagi. Jadi per minggu ini Mhm, berdasarkan stream-nya tadi, ada stream infrastruktur, mhm, PUPR, mhm, ya, mhm, kemudian dan beberapa ada iya, stream yang terkait dengan perdagangan, ada UMKM, perdagangan, Bapenda. Itu lebih mhm, dalam lagi dan mereka iya, menyiapkan kalau datanya lebih kalau detail. dari makro ke mikro Iya, supaya mikro. lebih Iya. spesifik, lebih dalam. Kemudian yang ke-8-nya itu tadi 1 sampai 7, yang ke-8-nya adalah secara keseluruhan saya kumpulin, saya ada leader stock. Mhm. Bagaimana saya selaku pimpinan, selaku bupati menyampaikan arahan terhadap evaluasi 1 sampai dengan 7. Ini terus kita putar terus. Dan mungkin ada waktunya nanti Pak Bupati akan mengatakan weekly meeting ini sudah ndak perlu lagi kita lakukan karena Iya, sudah kalau sudah dianggap sudah semuanya iya, sudah kelar, iya, tinggal action iya. betul-betul jadi kita langsung Memang itu itu aja proses pembelajaran itu harus ada tahapannya. action-nya, ada Iya, tahapannya. Apalagi kita sudah didukung IT tadi kerjasama dengan teman-teman di media, iya, itu kan semuanya IT kan. siap. Kalau sudah bekerja pakai IT nanti kan udah gampang, reportnya sudah gampang. Mhm, Ini saya ingin bangun budaya kerja iya, itu. Jadi intinya membangun culture itu juga harus apa, membangun culture harus dikasih pembelajaran-pembelajaran. Itu poinnya dari weekly meeting. Jadi yang tadi istilahnya tak kelar-kelar, itu iya. akan Kakak kelar-kelar. kelar, Kelar insyaallah itu. siap ya. Iya, Iya, iya. Tribuners kita sudah 30 menit Pak Demanya dan sudah dikode-kode ini. Iya, Tak menarik terasa. ini. Tapi masih ada satu yang mau sekali saya Iya, tanyakan ini. silakan, ya. Ini kan kita lihat situasi kita sedang kurang baik-baik lagi nih Iya, iya. dengan adanya unjuk-unjuk aspirasi, Iya, penyampaian aspirasi iya, yang iya. berujung clear dan di Takalar ini, beda dengan yang lain, apalagi sebentar malam ini akan ada doa bersama kalau Mhm, mungkin di tempat lain mungkin masih ada yang akan melakukan iya, aksi-aksi, kita ini di Takalar ini ormas-ormas dan UKP sepakat untuk bahwa hari Selasa malam ya Pak iya, Bupati ya, tanggal 2 iya, September malam nanti akan ada doa bersama di Takalar ini untuk iya, mendoakan supaya bangsa kita, negara kita, daerah kita tetap dalam kondusif. iya. Ada mungkin yang Pak Bupati sampaikan di sini? Jadi, tentunya kami pemerintah daerah dan kami sangat kompak dengan seluruh Forkopimda ya. Iya, Ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, iya, ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Kajari, ada Bu Pengadilan, kami sangat kompak iya, semuanya ya. Sehingga ini sangat membantu iya, kegiatan-kegiatan dan alhamdulillah bahwa lihat situasi sekarang yang tidak baik-baik saja ya tentunya ya. Untuk Takalar kita harapkan ini kondusif iya, ya. Boleh silahkan untuk menyampaikan pendapat, aspirasi. tapi jangan sampai Iya, merusak, anarkis dan lain iya, sebagainya, ya. Sehingga, kami mengajak seluruh elemen, terus kepada seluruh komunitas, masyarakat, apa saja, mhm, mari kita menjaga kondusivitas negeri kita ini, karena iya, tak kalah ini rumah bagi 320.000 320.000 penduduk di penduduk sana. sini. Dan ini bagian dari kita mencintai negeri kita, mencintai tanah air kita, mencintai daerah kita. Ya, saya kira itu. Dengan doa bersama. Dengan doa bersama, ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Bupati waktunya. Tribuners, demikian perbincangan kita dalam episode pertama urusan Takalar gelar bersama Demanye. Ya, Insya Allah kita akan jumpa kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk episode kedua urusan Takalar kelar bersama Demanye selanjutnya. Terima terima kasih kasih. banyak. Iya, Ya, makasih. Iya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.